Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai politik dan pendidikan politik di Indonesia. Kami dari kelompok 7 beranggotakan yang pertama yaitu ada Saudara Safri M. Fahri, kemudian Hanim Soraya, dan yang ketiga ada Mudarisa Lukman. Baik, yang pertama yaitu pembahasan mengenai sejarah perpolitikan di Indonesia yang akan diterangkan oleh Saudara Mudarisa Lukman. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mudarisa Lukman ingin mempresentasikan hasil makalah kerja kelompok kami, yaitu tentang sejarah perpolitikan di Indonesia. Dalam pembahasan ini yang menarik adalah bagaimana sejarah perpolitikan di Indonesia. Jadi yang untuk pertama mengenai sejarah perpolitikan Indonesia, yaitu ada politik di Indonesia, kemudian yang kedua masa prakolonial Indonesia, kemudian yang ketiga masa penjajahan Indonesia, yang keempat masa Orde Lama Soekarno, yang kelima Orde Baru Soeharto, yang keenam reformasi Indonesia, dan yang ketujuh yang terakhir Kabinet Indonesia. Yang pertama, politik di Indonesia. Indonesia merupakan negara demokrasi konstitusional setelah runtuhnya pemerintahan Orde Baru otoriter pada tahun 1998. Beberapa pergantian konstitusional telah dilaksanakan guna melemahkan kekuasaan cabang-cabang eksekutif. Indonesia saat ini ditandai oleh kedaulatan rakyat termanifestasi dalam pemilihan parlemen dan presiden setiap 5 tahun. Semenjak selesainya Orde Baru pada pemerintahan Presiden Soeharto dan mulainya periode reformasi, setiap pemilu di Indonesia dirasa bebas dan adil. Namun Indonesia masih belum terbebas dari permasalahan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau yang biasa disebut dengan KKN. Kemudian yang kedua yaitu masa prakolonial Indonesia. Nah, sumber-sumber menunjukkan bahwa Nusantara berisikan berbagai entitas politik sejak awal sejarah. Entitas itu berevolusi dari pusat politik di sekitar perorangan, di mana kepemimpinan yang diwujudkan dalam diri seseorang yang mempunyai keterampilan tertentu dan karisma, dan juga menyatakan diri sebagai seorang yang mirip Tuhan dan mempunyai kekuatan supranatural, serta didukung oleh tentara dan rakyat yang membayar upeti kepada raja. Yang ketiga, masa penjajahan Indonesia. Kedatangan bangsa Eropa yang tertarik dengan potensi menjanjikan, yaitu perdagangan rempah-rempah, adalah salah satu titik balik utama dalam sejarah kepulauan. Memiliki teknologi yang lebih canggih dan persenjataan baru di tangan, orang Portugis dan khususnya orang Belanda berhasil menjadi pemegang kekuatan ekonomi dan politik yang berpengaruh dan mampu mendominasi kemajuan ini serta mulai menciptakan kerangka politik dan batas-batas baru. Yang keempat, masa Orde Lama Soekarno. Soekarno merupakan presiden pertama di Indonesia, adalah ikon perjuangan nasionalis yang melawan para penjajah. Akan tetapi setelah kemerdekaan dicapai, ia memiliki tugas berat untuk memimpin sebuah negara baru yang masih memiliki trauma dari masa lalu dan konflik kekuatan politik dan sosial yang muncul di masa kemerdekaan. Ternyata politisi generasi muda yang tidak punya pengalaman sebelumnya ini kesulitan membimbing negaranya. Keadaan itu memuncak dalam kekocan pada pertengahan tahun 1960. Yang kelima, Orde Baru Soeharto. Soeharto, Presiden kedua Republik Indonesia, berhasil mengambil kekuasaan pada tahun 1960-an
Di tengah pergolakan yang ada, pemerintah Orde Baru memerintah Indonesia selama lebih dari 30 tahun dan pemerintahan itu ditandai oleh perkembangan ekonomi. Yang keenam, reformasi Indonesia. Setelah berada di bawah pemerintahan otoriter selama 30 tahun lebih, politik Indonesia mengalami proses pembaruan untuk memberikan kekuatan lebih banyak kekuasaan dan politik kepada masyarakat Indonesia. Periode ini dikenal sebagai periode reformasi. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir, Kabinet Indonesia. Bagian ini menampilkan daftar anggota Kabinet Presiden Joko Widodo yang dinamai Kabinet Kerja yang diresmikan pada tanggal 27 Oktober 2014 dan akan memerintah sampai dengan tahun 2019. Saat pemilu baru akan diadakan, Presiden Joko Widodo boleh berpartisipasi dalam pemilihan presiden baru pada tahun 2019 karena konstitusi memperbolehkan kepresidenan sampai 2 kali masa jabatan atau masing-masing 5 tahun. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih dari Saudara Mudarisa Lukman. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang peristiwa-peristiwa penting politik Indonesia yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Peristiwa-peristiwa penting politik di Indonesia, di sini kami mengambil 4 contoh peristiwa. Yang pertama yaitu Dekret Presiden 5 Juli 1959, kedua Manipol Usdek, ketiga Super Semar, dan yang keempat Petisi 50. Baik, yang pertama yaitu Dekret Presiden 5 Juli 1959. Dekret Presiden yaitu suatu pernyataan politik yang dilakukan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli pada tahun 1959. Hal ini dijadikan sebagai langkah untuk mengatasi polemik di lembaga konstitutif saat menentukan dasar negara Republik Indonesia pada tahun 1957 hingga 1959. Pemberlakuan dekret presiden ini sekaligus melakukan 2 langkah politik. Langkah tersebut yaitu pembubaran konstituenti dan pengembalian dasar negara Republik Indonesia ke Undang-Undang Dasar 1945. Dalam sejarah politik Indonesia, dekret Presiden 5 Juli ini sempat dipandang sebagai bentuk kudeta demokrasi. Namun dekret ini telah memainkan peranan yang sangat menentukan bagi Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian peristiwa yang kedua yaitu Manipol Usdek. Dalam membentuk ideologi demokrasi terpimpin, inisiatif ada di tangan Soekarno. Formulasi pokok ideologi demokrasi terpimpin ini diformulasikan dalam pidato pada tanggal 17 Agustus tahun 1959 yang berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita. Isi pidato tersebut kemudian dianggap sebagai manifesti politik atau dikenal dengan Manipol. Jadi Manipol ini bisa disebut sebagai pidato yang dilakukan pada tanggal 17 Agustus tahun 59 sebagai formulasi pokok ideologi demokrasi terpimpin. Adapun bunyi dari pidato Manipol tersebut yaitu berbunyi sebagai berikut. Dengan Undang-Undang Dasar 1945 itu, kita sekarang dapat bekerja sesuai dasar dan tujuan revolusi, landasan ideal dan landasan strukturel untuk bekerja sesuai dengan dasar dan tujuan revolusi itu. Terdapatlah dalam Undang-Undang Dasar 1945. Landasan ideal yaitu Pancasila dan strukturel yaitu pemerintah stabil. Kedua-duanya terdapatlah secara tegas dan Undang-Undang Dasar 1945 itu, baik mukadimahnya maupun 37 pasalnya
maupun 4 aturan peralihannya, maupun aturan tambahannya berlandasan yang kuat, ideal, dan strukturil, yaitu Pancasila dan pemerintahan yang stabil untuk setingkat demi setingkat merealisasikan dasar dan tujuan-tujuan revolusi. Selanjutnya yaitu peristiwa Super Semar. Apa itu Super Semar? Jadi Super Semar adalah singkatan dari surat perintah 11 Maret dari Presiden Soekarno kepada Mayor Jenderal Soeharto sebagai bagian dari tindak lanjut upaya untuk menyelesaikan atau mencari langkah-langkah untuk mengatasi kemelut politik pasca D30 SPKI. Namun perlu kita ketahui bahwa hingga kini Super Semar masih banyak menyisakan misteri dan belum terungkap bagaimana kebenarannya. Pra pelaku sejarah menceritakan asal-usul surat perintah tersebut menurut versinya masing-masing. Jadi banyak versi yang menceritakan tentang bentuk surat Super Semar, belum diketahui bagaimana kebenarannya yang pasti. Nah, kemudian tentang kontroversi dan teka-teki mengenai misteri Super Semar yang belum diketahui kepastiannya ini, yaitu menyangkut beberapa hal. Yang pertama, masalah mengenai apakah isi surat perintah itu untuk memulihkan keamanan atau bahkan untuk melimpahkan kekuasaan. Yang kedua, masalah bagaimana proses pembuatan dan proses munculnya Super Semar tersebut. Dan yang ketiga yaitu di mana Super Semar yang asli sekarang berada. Selanjutnya yaitu ada peristiwa petisi 50. Apa itu petisi 50? Jadi pada tahun 1980 terdapat peristiwa penting yang terjadi dalam sejarah pemerintahan Orde Baru, yakni pernyataan keprihatinan 50 warga negara Indonesia yang kemudian hal tersebut dikenal sebagai petisi 50. Pernyataan keprihatinan yang berlangsung pada 1980 ini merupakan sebuah reaksi yang diberikan untuk menanggapi atas pidato Presiden Soeharto. Baik, selanjutnya yaitu pembahasan mengenai perkembangan partai politik di Indonesia. Yang pertama yaitu pada masa demokrasi liberal atau parlementer, kedua pada masa demokrasi terpimpin, dan yang ketiga pada masa Orde Baru. Baik, yang pertama yaitu partai politik pada masa demokrasi liberal atau parlementer. Politik dalam periode demokrasi parlementer ini dijadikan sebagai salah satu situasi politik yang benar-benar memberikan angin sehat atau dampak positif bagi pertumbuh kembangan partai politik. Hal tersebut dapat kita lihat dari banyaknya partai politik yang saling bermunculan. Dalam demokrasi parlementer ini cukup terjamin adanya kebebasan individu. Masyarakat memiliki kebebasannya untuk membuat organisasi-organisasi serta dapat ikut berpartisipasi dalam partai politik. Namun jika kita lihat dari sisi lain, demokrasi parlementer ini sesungguhnya kurang sesuai apabila diterapkan di negara Indonesia. Mengapa? Sebab persatuan yang terjalin selama menghadapi perlawanan-perlawanan dari para musuh menjadi renggang dan tidak bisa terjalin menjadi sebuah kekuatan konstruktif setelah tercapainya kemerdekaan. Selanjutnya yaitu dalam masa demokrasi liberal ini ada konsekuensi yang diperoleh. Di antaranya yaitu partai-partai politik saat itu gagal melaksanakan fungsinya. Perkara ini dibuktikan dari kegagalan partai-partai politik, yaitu dalam hal yang pertama, menciptakan suatu pemerintahan yang kuat dan stabil,
serta dalam menyusun dan menjalankan program-program pembangunan untuk mengisi kemerdekaan. Sebab pada pemilihan umum tahun 1955 tidak ada partai mayoritas. Kemudian yang kedua yaitu menyetujui konstitusi baru sebagai pengganti UUDS 1950 yang dikarenakan kegagalan Badan Konstituante hasil pemilihan umum 1955 dalam menyusun konstitusi akibat adanya perbedaan, yaitu perbedaan pendapat tentang dasar negara. Selain perbedaan tentang dasar negara, yaitu perbedaan juga antara Pancasila serta agama Islam. Kegagalan pada partai politik periode liberal ini membuat Presiden Soekarno mengalihkan arah kebijakan pada model yang berseberangan dalam aspek kepartaian. Kemudian dimulai saat keluarnya dekret Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959 sampai dengan 11 Maret 1965, Indonesia mulai memasuki fase demokrasi terpimpin. Selanjutnya yang kedua yaitu perkembangan partai politik pada masa demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin ini dimulai sejak tanggal 5 Juli 1959, yaitu dalam suatu acara resmi di Istana Merdeka, di mana diumumkan mengenai dekret Presiden tentang pembubaran konstituen dan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 dalam kerangka sebuah sistem demokrasi, yang mana disebut dengan demokrasi terpimpin. Selanjutnya yaitu ada analisis dari salah satu tokoh yaitu Mukti Fajar, yang mana mengatakan bahwa pada masa demokrasi terpimpin ini memiliki imbas terhadap partai politik di Indonesia pada saat itu. Yang pertama yaitu berubahnya dasar partai politik yang awalnya a purely private association, a private formation, menjadi a quasi-legal formation, a quasi-public agency, yaitu dengan adanya kuasa yang diberikan kepada pemerintah sebagai keikutsertaan mengawasi, mengatur, dan mengurusi masalah internal partai politik, sehingga hidup dan matinya sebuah partai politik itu terdapat pada keputusan pemerintah. Kemudian yang kedua yaitu terjadinya konflik serta ketidakstabilan pada masa ini, menimbulkan adanya penyederhanaan partai politik yang sebelumnya terdiri dari 27 partai menjadi 10 partai, kemudian dibedakan berdasarkan ideologi nasionalis, agama, dan komunis. Kemudian yang ketiga yaitu diimbanginya partai-partai politik oleh golongan karya, yakni ruang berkumpul semua kaki tangan kerajaan dan militer yang ikut serta dalam pemilihan. Selanjutnya yaitu partai politik pada masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru berjalan mulai pada tahun 1966, di mana pada saat itu Presiden Soekarno digantikan oleh Presiden Soeharto hingga tahun 1998, yaitu ketika Presiden Soeharto mengundurkan diri sebagai presiden. Pada masa Orde Baru ini mulai berjalannya kepartaian, yaitu diawali dengan pembubaran PKI pada tanggal 12 Maret tahun 1966 dengan keputusan Presiden atau Pemimpin Besar Revolusi tahun 1966 dan pembubaran Partai Partaindo pada tahun 1967. Keduanya ini dianggap terlibat pemberontakan G30 SPKI, sehingga jumlah partai yang sebelumnya terdiri dari 10 partai pada masa demokrasi terpimpin
Kini hanya tersisa menjadi 8 partai yang diperbolehkan oleh pemerintah, yakni terdiri dari PNI, NU, PSII, PERTI, IPKI, Partai Katolik, Parkindo, dan Partai Murba.